Ya. Ya. Kalau tadi urian dari Pak T tadi mungkin di Jepang ya Pak ya. Kalau di Indonesia bagaimana Pak Nuri? Begini, saya kembali ke tadi masalah bahwa itu sebenarnya seluruh sektor kena ya. Iya. Tidak bisa kalau efisiensi daya saing itu hanya manufaktur atau juga pertanian, jasa. Jadi kalau saya melihat memang dari hulu sampai ke hilir. Iya. Nah, luas sekali. Katakanlah ke pertanian. Pertaniannya mungkin tidak bisa efisien kalau infrastruktur tidak efisien. Tidak tersedia ya, irigasi Pak, ya? mahal atau juga tidak ada, hanya bertahan kepada tanda hujan gitu ya. Teknologi lagi kan. Jadi seluruhnya harus serempak gitu ya. Nah, ini saya kira butuhkan satu pembangunan terpadu ke arah sana. Nah, kita misalnya mau ke pasar internasional. Tapi kalau hulunya tidak mengizinkan, ini juga berakhirnya dia ke hilir juga tidak efisien. Contoh lah katakan bahwa dari industri semen ke hilir itu kan sampai kepada pengrajin ya Pak. Pengrajin dari semen, lalu juga sampai ke konsumennya ya. Nah, jadi begitu juga misalnya katakanlah tepung terigu ya. Tepung terigu kelihatannya nampaknya tidak begitu soal harga, tapi sampai ke hilir pengaruh kan yang kecil-kecil Pak, yang namanya ekonomi rakyat ya. Begitu di hulu high cost, ke hilir akan high cost. Penyakit itu terus bersambung dia. Gitu juga katakanlah hutan gitu ya Pak ya. Hutan. Kalau kita mau buka banyak pabrik plywood tapi hutannya nggak tersedia, akhirnya nggak dipakai, under capacity, atau terjadi pencurian ya. Mulai lagi tidak bisa. Jadi memang serempak saya lihat, tidak bisa hanya satu sektor, tapi begitu jasa. Nah, lalu ada hubungan lagi tadi dengan struktur pasar. Struktur pasar yang monopoli dan oligopoli tadi menimbulkan distorsi harga, Pak. Yang disebut dengan ketegangan harga. Harga-harga kita itu terlalu mahal. Oleh kenapa ya? Tidak efisien tadi, juga struktur yang mendikte. Susah dia menurunkan harga. Jadi berkali-kali deregulasi tidak tercermin kepada harga gitu. Memang ada kelihatan sedikit ke masalah inflasi Pak, agak menurun. Tapi misalnya ke yang lain, misalnya bunga uang gitu, selalu menjadi ribut ya, selalu dianggap mahal juga oleh karena tegar. Jadi saya masih melihat kekuatan di luar pasar masih lebih kuat dari kekuatan pasar. Gitu. Kalau demikian konsumen dong Pak yang akhirnya dirugikan konsumen, ya Pak ya. Konsumen, karena ketegaran harga tadi ya Pak ya. Kalau begitu untuk lebih jelasnya Pak, mungkin Bapak bisa memberikan suatu uraian apa sebenarnya tuh ukuran dari daya saing itu sendiri Pak. Mungkin Pak T atau Pak Nuri bisa menjelaskan? Kalau ditinjau dari segi biaya, maka peningkatan dalam daya saing ini bisa digambarkan dengan grafik yang menurun dari angka produksi rata-rata. Ya. Karena biasanya suatu industri yang muda di negara berkembang, ya karena kurang pengalamannya, skalanya masih terlalu rendah,